Bab 2141. Pada saat orang itu naik ke langit, dia dengan sedih menemukan bahwa dia dilempar ke sisi kiri kapal pesiar oleh Charlie, dan kapal tempat dia datang berada di sisi kanan kapal pesiar. Terlebih lagi, tangan Charlie begitu kuat sehingga dia melemparkannya lebih dari 10 meter dalam satu gerakan. Seluruh orang jatuh langsung ke air dingin dengan parabola besar. Lokasi di sini tidak jauh dari laut lepas. Kedalaman air sudah mencapai ribuan meter. Dan ini musim dingin, dan lautnya sangat dingin. Saat dia jatuh ke laut dengan bunyi gedebuk, benturan itu sendiri membuatnya merasa kesakitan. Segera setelah itu, pakaian di tubuhnya dibasahi seluruhnya dengan air dingin, dan tiba-tiba dia merasa seperti gudang es. Dalam hal ini, dia hanya bisa berjuang mati-matian, mencoba berenang kembali ke perahunya. Namun, lautnya sangat berangin dan dia hanya berada di arah berlawanan arah angin, jadi tidak peduli seberapa keras dia berenang, dia masih gagal mempersempit jarak antara dia dan kapal pesiar bahkan beberapa meter. Tepat ketika dia putus asa, ada beberapa pukulan lagi di laut. Ternyata beberapa orang yang tersisa dibuang ke laut satu persatu, seperti siomay. Kehidupan orang-orang ini jauh lebih buruk dari yang pertama. Lagi pula, anak pertama tidak dipukul dan dijatuhkan. Tapi orang lain tidak seberuntung itu. Mereka pertama kali dipukuli dan dilukai oleh Charlie, dan kemudian dilempar ke laut, yang pada dasarnya kehilangan separuh nyawa mereka. Waktu paruh yang tersisa tidak cukup di air dingin seperti itu. Beberapa orang berteriak dan menggebrak dengan putus asa, karena takut langsung tenggelam ke dasar laut dan kehilangan nyawa di sini. Di kapal yang membawa Ruoli, kapten dan beberapa pelaut terkejut. Apa yang terjadi? Ruoli memimpin tim. Total 7 orang pergi berperang, tapi 6 dilempar ke laut. Si pelaut bertanya saat ini, "Kapten, apakah kita ingin menyelamatkan mereka?" Kapten berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Selamatkan mereka. Jangan lupakan misi kami. Fokuskan semua energi Anda pada Nonasu. Kehidupan orang-orang ini tidak layak disebut." Ketika Kelasi mendengar ini, dia harus menutup mulutnya dengan penuh minat. Saat ini, di geladak kapal lain. Hati Wally sudah dingin selama lebih dari setengah. Dia benar-benar tidak menyangka Charlie memiliki kekuatan abnormal seperti itu. Selain itu, tidak hanya kekuatannya yang tidak normal, tetapi gaya kerjanya juga tidak normal. Dia benar-benar melemparkan semua bawahannya ke laut. Apakah ini pekerjaan manusia? Seperti kata pepatah, jika Anda ingin membunuh, Anda harus membunuh mereka. Kekuatan mereka tidak bagus. Tidak masalah jika Anda membunuh mereka secara langsung, tetapi mengapa membuangnya ke laut? Memikirkan hal ini, Ruoli tidak bisa membantu tetapi mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dengan cara ini, dia mungkin bukan lawan Charlie. Jika dia dilempar ke laut nanti, bukankah itu memalukan? Ruoli tidak meragukan kemampuannya, dia percaya bahwa meskipun dia dilempar ke laut, dia dapat dengan mudah berenang kembali ke perahu. Hanya saja dia tumbuh sangat tua dan tidak pernah menderita kerugian seperti itu, jadi dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Pada saat ini, Charlie telah melemparkan ke-6 pemuda itu ke laut, bertepuk tangan, dan berkata dengan ekspresi jijik, "Apakah anjing keluarga Su begitu mampu? Jika kekuatan keluarga Su sangat lemah, maka saya pikir mereka hampir harus menyerahkan kursi keluarga pertama." Ketika Ruoli mendengar ini, dia langsung marah. Hal yang paling tidak dia sukai adalah seseorang berani untuk tidak menghormati keluarga Su. Meskipun dia masih anak haram yang tidak dikenal, dia merasa darah keluarga Su mengalir di tulangnya. Karena itu, bagaimanapun juga, jangan biarkan orang lain menghina keluarga Su. Bab 2142. Jadi, dia dengan marah menegur, "Nak, berani untuk tidak menghormati keluarga Su, Anda mencari kematian." Charlie mencibir, "Mengapa? Ini tidak menghormati keluarga Su? Sudah kubilang, cepat atau lambat, aku akan membiarkan Cheng Feng dan ZTNN berlutut di depanku dan memohon agar aku memaafkan mereka." Ruoli merasakan desas-desus di kepalanya saat ini. Cheng Feng adalah kakeknya. Dan ZTNN adalah ayah kandungnya. Sejak dia masih kecil, di bawah indoktrinasi ibunya, dia memiliki ketertarikan pada ayahnya. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak sabar untuk menyiksa Charlie di tempat untuk membalas dendam karena menghina ayahnya. Pada saat ini, dia mengeluarkan belati tajam dari pinggangnya, dan berkata dengan dingin, "Wah, hari ini aku harus membuatmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Mengatakannya, Wally berteriak dan bergegas menuju Charlie.
Kali ini, dia tidak lagi ingin menganalisis dalam hatinya, antara Charlie dan dirinya sendiri, siapa yang kuat dan siapa yang lemah, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dia telah terpesona oleh amarah. Dia hanya ingin memanfaatkan Charlie lebih awal dan mempertahankan martabat ayahnya dan keluarga Su. Namun, Charlie adalah sesuatu yang bisa dia tangani. Melihatnya memegang belati dan bergegas ke depan, Charlie berdiri diam dan menunggunya. Semakin dekat Wally dengan Charlie, semakin cepat kecepatannya. Dia telah mengumpulkan semua energi internalnya di lengan kanannya, dan dengan bilah tajam dari paduan titanium di tangannya, bahkan jika itu adalah mobil, dia dapat dipotong olehnya, belum lagi tubuh daging dan darah. Selain itu, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa semakin banyak energi internal yang dia kumpulkan, semakin besar energi potensial dari pisau ini. Dan semakin cepat Anda berlari, semakin besar kelembaman tubuh Anda. Menambahkan keduanya bersama-sama, kekuatan pukulan ini akan sulit dilawan oleh para dewa. Karena itu, pada saat ini, dia siap membunuh Charlie dengan satu pukulan. Tapi, saat dia bergegas ke arahnya, perubahan mendadak tiba-tiba muncul. Charlie tidak mundur, juga tidak menghindar, tapi langsung mengulurkan tangan, dan dengan mudah menggenggam pergelangan tangan Wally. Wally merasa pergelangan tangannya benar-benar diperbaiki, tidak bisa bergerak sama sekali, dan hatinya terkejut. Dan pandangan dunianya hampir sepenuhnya diubah pada saat ini. Dia mempelajari seni bela diri puncak dari keluarga He sejak dia masih kecil. Ketika dia berusia 18 tahun, dia sudah menjadi yang terkuat di antara generasi muda keluarga He. Selain itu, di seluruh keluarga He, kekuatannya adalah yang kedua setelah beberapa penatua termasuk kakek. Ibunya, Roma, bukanlah lawan Wally karena kehilangan satu lengannya. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Pada saat ini, dia sangat ketakutan, dan berkata dalam hatinya, aku baru saja membuat pukulan telak. Bahkan jika kakek terkuat dari keluarga He ada di sini, tidak mungkin untuk menolaknya dengan mudah. Kakek setidaknya harus berusaha sekuat tenaga untuk melawan kekuatanku karena pukulan ini benar-benar dihilangkan. Tapi, pukulan telakku, di depan orang ini, seperti permainan anak-anak. Orang ini baru saja menggerakkan tangannya dan benar-benar menyelesaikan ofensif guntur saya dan mengakhiri seluruh ofensif dengan tiba-tiba. Ini, seberapa mampu dia? Wally tahu bahwa kekuatan keseluruhan serangannya tidak lebih lemah dari peluru yang keluar dari ruangan itu. Charlie mengulurkan tangannya untuk memblokir semua serangannya. Itu setara dengan mengulurkan tangannya untuk mencubit peluru yang datang dari tembakan cepat. Oleh karena itu, Wally berbaring ke dalam dan berseru, ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Kekuatan sihir apa yang dimiliki pria di depanku ini? Jarang di dalam hatinya, dia menjadi bingung, dan berseru, kamu, siapa kamu? Saya. Charlie tersenyum acuh tak acuh, ucapkan sepatah kata pun tanpa membocorkan atau berpura-pura. Saya adalah seseorang yang Anda dan seluruh keluarga Su Anda tidak mampu untuk menyinggung perasaan. Bab 2143. Charlie sekarang tidak perlu takut. Baik keluarga Wade maupun keluarga Su tidak bisa membuatnya takut sama sekali. Dengan kekuatannya, mungkin tidak sulit untuk mengambil kepala Cheng Feng dan ZNN di antara 10.000 orang. Alasan mengapa dia tidak bertindak untuk menghapus kedua Su segera terutama karena dia ingin menunggu kesempatan untuk benar-benar membuat keluarga Su naksir. Tidak hanya orang-orang yang lebih kuat dari keluarga Su, tetapi mereka juga memiliki keunggulan absolut atas keluarga Su di industri. Hanya dengan cara ini keluarga Su dapat sujud dalam arti yang sebenarnya. Namun, Wally sama sekali tidak tahu kedalaman Charlie. Dia hanya merasa bahwa kekuatan pria ini sangat mengerikan hingga tidak normal. Namun, meski begitu, dia tidak bisa menjadi lawan dari seluruh keluarga Su. Tapi Wally juga sangat jelas dalam keeksentrikannya. Sekarang tidak masuk akal untuk mengatakan ini. Hal terpenting saat ini adalah bagaimana saya bisa melarikan diri dari pria abnormal ini. Dia tidak takut mati. Namun, ketika dia memikirkan ayahnya menghabiskan banyak energi, sumber keuangan, sumber daya material dan tenaga untuk menyelamatkannya, keinginan batinnya untuk bertahan hidup seketika mencapai puncaknya. Jadi dia melihat ke arah Charlie dan berkata, jika Anda membiarkan saya pergi, keluhan kita sebelumnya bisa dihapuskan. Jika tidak, keluarga Su pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Charlie tersenyum dan berkata, orang-orang dari keluarga Su tidak mengizinkan saya pergi.
Sejujurnya, bahkan jika orang-orang dari keluarga Su tidak menemukanku, aku akan pergi menemui mereka. Ekspresi Ruoli terkejut, dan dia berkata tanpa berpikir, kamu memiliki permusuhan dengan keluarga Su? Charlie mengangguk, tentu saja. Dan itu musuh yang tak tergoyahkan. Ruoli menjadi abu. Dia merasa bahwa karena pemuda di depannya memiliki permusuhan dengan keluarga Su, dia secara alami tidak bisa membiarkannya pergi. Sepertinya dia akan mati di sini hari ini. Memikirkan hal ini, dia teringat pada orang tuanya yang masih menunggunya pulang, matanya berkaca-kaca. Segera, dia melihat ke arah Charlie dan berkata dengan serius, karena kemampuanku tidak sebaik manusia, kamu bisa membunuh atau menebas sesukamu. Charlie tersenyum ringan, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Apa? Ruoli berseru, kamu tidak akan membunuhku? Charlie mengangguk, Anda melakukan kejahatan besar di Jepang, dan sekarang Anda adalah tahanan yang melarikan diri. Selama saya menyerahkan Anda ke Departemen Peradilan Jepang, mereka secara alami akan menghukum mati Anda. Berbicara tentang ini, tiba-tiba Charlie mengerutkan kening, dan segera menatapnya dengan mata dingin. Dia memandangnya dari atas ke bawah, dan bertanya, Departemen Kehakiman Jepang sangat membencimu. Keluarga sudah dapat menyelamatkan Anda dalam situasi ini. Seharusnya tidak lebih murah, bukan? Bab 2144. Ruoli takut dia akan memperhatikan sesuatu, jadi dia menghindari matanya dan tidak berani menjawab. Dia takut Charlie tahu bahwa dia adalah putri haram ZNN. Dengan cara itu, tidak hanya dia mungkin menggunakan dia sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam ayahnya dan keluarga Su, tapi dia bahkan mungkin membuat identitasnya menjadi publik. Meskipun dia berharap ayahnya dapat mengenali identitasnya, dia juga tahu bahwa ayahnya adalah putra dari keluarga Su, dan dia memiliki istri asli dan sepasang anak. Jika identitasnya segera terungkap, akan sangat buruk bagi reputasi ayahnya dan kebahagiaan keluarga akan berdampak negatif yang besar. Ruoli hanya ingin berbagi kekhawatirannya untuk ayahnya sepanjang hidupnya, dan tidak pernah berpikir untuk menimbulkan masalah bagi ayahnya, jadi saat ini, dia sangat panik karena takut Charlie akan menyadarinya. Melihat Ruoli menghindari matanya, dan pada saat yang sama menutup mulutnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah di hatinya. Dia mendesah dengan emosi, kamu sekarang adalah penjahat serius nomor 1 di Jepang. Dalam hal ini, mereka masih bisa mendapatkan Anda. Ketika itu keluar, keluarga Su harus menghabiskan setidaknya 1 miliar yuan, atau bahkan lebih, untuk mencapai kebebasan untuk Anda. Berbicara tentang ini, Charlie menatap Ruoli, dan berkata dengan dingin, gaya keluarga Su, aku juga mendengar bahwa Patriark Cheng Feng saat ini bukanlah orang yang murah hati, dia tidak bisa rela menghabiskan begitu banyak uang untuk menyelamatkan satu pelayan, bahkan jika Anda memang memiliki kekuatan, Anda pasti tidak berharga begitu banyak uang. Pada titik ini, Charlie dengan sengaja meregangkan nada dan mencibir, kecuali Anda bukan bawahan keluarga Su. Meskipun Ruoli sangat kuat, pengalaman sosial dan kecerdasan emosionalnya tidak cukup lulus ujian. Mendengar ini, seluruh orang jelas sedikit bingung. Dia berkata, tidak seperti yang Anda harapkan. Aku memang pelayan keluarga Su. Charlie mencibir, sepertinya kamu memang kurang pengalaman sosial. Sorot matamu telah memberiku sinyal yang jelas. Ruoli bertanya dengan panik, sinyal apa? Charlie tersenyum dan berkata, saya menebak sinyalnya dengan benar. Setelah itu, dia bertanya dengan dingin, siapa kamu dari keluarga Su? Saya telah menyelidiki Anda, Ruoli, bawahan keluarga Su, dan pengawal ZNN. Meskipun Anda juga memiliki nama belakang Su, Anda tidak termasuk dalam keluarga Su. Apa hubungannya? Ruoli buru-buru mengangguk, ya, aku memang hanya bawahan dari keluarga Su. Charlie melambaikan tangannya, tidak, kataku, keluarga Su tidak bisa melakukan pertarungan besar untuk bawahannya. Oleh karena itu, identitas Anda sebagai bawahan dari keluarga Su bukanlah kunci untuk membiarkan keluarga Su menyelamatkan Anda. Berbicara tentang ini, Charlie menatap mata Ruoli yang agak ngeri, dan berkata dengan ringan, jadi, kamu harus memiliki identitas lain. Ruoli menggelengkan kepalanya berulang kali karena terkejut, dan berkata dengan suara memohon, saya benar-benar tidak memiliki identitas lain. Jika Anda ingin membunuh saya, bunuh saya dengan cepat, jangan mempermalukan saya seperti ini, oke? Charlie melihat penampilan gugupnya di matanya, dan tertawa dingin,
keluarga Su sangat menghargai Anda, dan Anda dengan tulus membela keluarga Su. Pertunjukan ini jelas telah melampaui perasaan antara tuan dan pelayan, mungkinkah? Mungkinkah kamu dan keluarga Su memiliki hubungan darah? Bagaimanapun, nama keluarga Anda adalah Su. Ruoli menggelengkan kepalanya dengan putus asa, meskipun nama keluarga saya adalah Su, itu hanya kebetulan. Saya datang ke rumah Su ketika saya berusia 18 tahun. Pekerjaan utamaku adalah menjadi pengawal ZTNN Su, sesekali bersama Su. Bawahan lain dalam keluarga melakukan beberapa tugas yang relatif rahasia. Misalnya, saya bertanggung jawab memimpin eksekusi atas pembunuhan Matsumoto Machi. Apa yang saya katakan adalah kebenaran, saya benar-benar tidak memiliki identitas lain. Charlie tersenyum dan berkata, semakin baik Anda, semakin banyak Anda menjelaskan, semakin Anda ingin menutupinya menurut pendapat saya. Jika Anda benar-benar hanya bawahan keluarga Su dan Anda siap mati untuk Tuan. Dan Anda tidak menginginkan hidup saya, tetapi Anda di sini untuk menjelaskan begitu banyak hal kepada saya. Jelas, Anda berdebat untuk keluarga Su. Karena itu, Charlie menggoda, biar ku tebak, apakah kamu putri tidak sah dari seseorang dari keluarga Su? Itu sebabnya mereka berusaha keras untuk menyelamatkanmu, kan? Ruoli menjadi pucat karena ketakutan. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan bahkan mengeluarkan air matanya. Dia tersedak dan berkata, aku benar-benar bukan putri tidak sah dari keluarga Su, percayalah padaku. Charlie mengabaikannya, menggelengkan kepalanya, dan bergumam, kamu akan jadi putri haram siapa? Cheng Feng? Tidak mungkin. Cheng Feng adalah anjing tua yang akan mati. Dia seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk membesarkan seorang wanita muda. Gadis kecil, selain itu, jika Anda benar-benar anak haramnya, dia tidak akan pernah mengatur Anda untuk melindungi ZTNN. Dalam hal ini, ZTNN dapat mengetahuinya kapan saja. Berbicara tentang ini, Charlie melihat ke atas dan ke bawah Ruoli dan bertanya sambil tersenyum, jadi, kamu harus menjadi putri haram ZTNN? ZTNN hanya membuat Anda di sisinya sebagai pengawal untuk menyembunyikan Anda dari orang lain. Kontak dekat, tanpa dicurigai oleh orang lain. Apakah saya benar? Bab 2145. Charlie hanya berspekulasi, dan ngomong-ngomong, mengamati reaksi Ruoli. Tanpa diduga, begitu kata-kata ini keluar, tubuh Ruoli bergetar tak terkendali. Pada saat ini, Charlie segera mengerti di dalam hatinya bahwa dia benar. Gadis ini adalah putri haram ZTNN. Pantas. Tidak heran keluarga Surela menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyelamatkannya dari Departemen Peradilan Jepang. Ternyata gadis ini adalah darah daging ZTNN. Menarik. Ruoli sudah kaget saat ini. Dia tidak menyangka pria di depannya akan menebak identitas aslinya dalam waktu sesingkat itu. Anda tahu, seluruh keluarga Su, hanya ada 2 orang yang mengetahui identitas aslinya. Salah satunya adalah ayah kandungnya, ZTNN, dan yang lainnya adalah kakeknya, Cheng Feng. Bahkan si Fei dan Ziu tidak tahu bahwa gadis yang bertindak sebagai pengawal di sisi mereka sebenarnya adalah saudara perempuan mereka. Dan istri asli ZTNN, bahkan lebih cuek. Ruoli sangat takut pada pria di depannya dan menikah masalah ini. Kalau begitu, reputasi ayahnya akan mengalami pukulan besar. Memikirkan hal ini, dia segera memiliki rencana untuk mati jauh di dalam hatinya, dan dia berpikir dengan sedih, selama aku hidup, aku akan menjadi putri ZTNN. Tak peduli bagaimana aku menyangkalnya, darahnya mengalir di tubuhku. Tapi, jika aku mati, tidak ada yang bisa mengklaim bahwa aku adalah putri ZTNN. Biarpun orang ini membeberkan identitasku, karena aku sudah mati, ayahku bisa dengan tegas menyangkal identitasku. Tampaknya hanya ketika saya mati saya dapat mengurangi kewajiban saya, dan dapat menjaga rahasia identitas saya selamanya. Pada titik ini, dia segera berkata kepada Charlie dengan memohon, tolong, bunuh aku. Atau kamu bisa melepaskan tanganku dan biarkan aku mengakhirinya sendiri. Charlie tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Tidak hanya aku tidak akan membunuhmu, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu bunuh diri. Ruoli bertanya dengan ngeri, apa yang akan kamu lakukan? Charlie tersenyum dan berkata, gadis kecil, jangan takut, aku akan mengantarmu pulang. Anda pasti sangat salah selama bertahun-tahun menyembunyikan rahasia identitas Anda. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda mendapatkan kembali identitas keluarga Su. Biarkan Anda menikmati semua yang seharusnya Anda nikmati sejak dulu. Tidak.
Ruoli segera hancur dan menangis dalam diam. Saya telah membunuh banyak orang dan melakukan kejahatan serius. Anda harus memperlakukan orang-orang sebagai orang-orang dan memberi saya kebahagiaan. Dengan itu, dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari tangan Charlie. Namun, tangan Charlie sepertinya membeku, dan dia tidak bisa menjabat sama sekali. Melihatnya mati-matian mencari kematian, Charlie menjadi semakin menarik, dan dengan sengaja diejek, jika seorang gadis cantik sepertimu mati, itu akan memalukan. Bagaimana saya bisa melakukan kekejaman dan kebrutalan seperti ini? Ruoli memandang Charlie dan tercekat ngeri, apa yang ingin kamu lakukan? Charlie tersenyum dan berkata, menurutku ini sangat sederhana, membawamu kembali ke desa, mengungkapkan identitasmu, dan biarkan ayahmu memberimu nama yang jujur, bukankah itu bagus? Aku tidak ingin. Air mata Ruoli menjadi seutas benang, dan tangannya yang lain mulai putus asa mencoba mematahkan jari Charlie, matanya sedih dan ngeri, dan berkata, aku melakukan ini dengan baik, aku tidak ingin untuk menjadi wanita tertua dari keluarga Su, saya tidak ingin membuat mereka masalah, saya mohon, bunuh saya, lalu lempar saya ke laut. Charlie bertanya balik, mengapa? Ayahmu melahirkanmu dan memintanya untuk mengakui bahwa identitasmu benar. Mengapa itu menyebabkan dia bermasalah di matamu? Meskipun Ruoli menangis, dia masih berkata dengan keras kepala, aku tidak ingin merepotkan dia, juga tidak ingin merepotkan ibuku. Charlie mendecakkan bibirnya, TSK, kamu benar-benar aneh. Anda dapat membunuh lusinan orang untuk keluarga Su tanpa berkedip, tetapi sekarang Anda tidak ingin menimbulkan masalah pada keluarga Su. Bagaimana Anda bisa begitu tidak mementingkan diri sendiri kepada keluarga Su? Dari mana datangnya dedikasi ini? Ruoli tidak bisa berkata-kata ketika ditanya oleh Charlie. Alasan pengabdian ini karena pendidikan cuci otak yang dialaminya sejak dia masih kecil. Dia sangat percaya bahwa dia harus memberikan segalanya untuk keluarga Su dan ayahnya, bahkan hidupnya. Namun, dalam kasus ini, dia secara alami tidak bisa memberitahu Charlie. Jadi dia hanya bisa terus memohon sambil menangis, Tuan, meskipun hidup saya sangat singkat, saya hampir tidak memohon kepada siapapun. Hari ini saya mohon sekali, tolong beri saya waktu yang baik dan berhenti menyiksa saya, oke? Silahkan. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, maaf, kamu tidak bisa mati sekarang.